Let's talk on FAB Cast. Ya, beberapa waktu yang lalu di media sosial ya heboh diramaikan adanya challenge review saldo ATM. Ya jadi marak sekali ya itu di aplikasi kalau nggak salah di platform TikTok yang dia kaitannya dengan cek saldo ATM. Nah ternyata komentarnya itu banyak sekali ya, tak main-main. Jadi jumlah anak muda yang ikuti challenge itu pamer saldo lah kalau bahasanya ya, itu menunjukkan sisa saldo ATM-nya hingga miliaran rupiah. Pernah lihat nggak Om ini? Pernah ya? Nggak main TikTok ya? Iya jadi ramai itu. Nah kaitannya dengan review challenge saldo ATM. Nah bahkan akun resminya ini media sosial Ditjen Pajak RI juga memberikan komentarnya ya pada sejumlah akun. Ya tahu ya? Ada sejumlah akun anak muda yang mengikuti tantangan tersebut. Nah ini hampir setiap negara itu terutama Indonesia, pajak sendiri itu merupakan pemasukan terbesar negara itu. Nah artinya kita dibutuhkan di banyak ahli tentunya kaitannya dengan mengurus pajak, mulai dari perusahaan kecil, besar, industri hingga pemerintahan. Dan pagi ini kita mau bahas tentang salah satu prodi perpajakan ya. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada prodi perpajakan. Kita manajemen perpajakan. Udah dibisik-bisik. D3 manajemen perpajakan udah datang ke prodinya, ketua program studi. Assalamualaikum Bu Meirani. Waalaikumsalam Pak Catur. Meirani Amalia SE MM. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Karena kita tidak tahu yang menonton ini pada saat kondisi pagi, siang atau sore atau malam. Iya, sehat Bu Meirani? Alhamdulillah sehat Pak Catur. Bu Meirani panggilannya Bu? Iya kalau Mei Bu Murani. Kalau nama kecil itu nama tengah ya Rani. Biasa dipanggil Bu Rani juga. Kalau di lingkungan rumah? Ya di lingkungan rumah nama tengah ya Rani. Jadi Bu Rani. Iya. Kalau di kampus ya ada yang panggil Bu Rani, ada yang panggil Bu Mei, ada ya termasuk Pak Catur kan panggilnya Bu Mei atau Tante Mei. Iya ya karena saya sudah sering komunikasi dengan Bu Mei jadi seperti rekan kerja ya Bu ya. Bu Meirani dosen kategori dosen muda, cantik, berbakat dan sudah berkiprah sebagai ketua program studi perpajakan baru ya. Ini amanat yang cukup berat sih menurut saya ya, karena seperti Pak Catur bilang tadi ya, saya katanya dianggap dosen muda kan tadi ya. Muda ya, usia. Meskipun ya usia nggak terlalu muda juga sih ya. Tapi masih muda kok. Ya itu ya ini tantangan ya dan juga apa ya istilahnya amanah ya yang memang cukup berat. Saya harus hadapi, harus jalankan gitu. Jadi memang yang muda tentu bisa tetap berkarya, insya Allah. Dan salah satu contohnya ada Bu Meirani ya. Jadi kalau di bekerja atau mengabdi di Universitas Pancasakti ini sudah berapa tahun? Dari 2017 ya saya mulai ngajar itu. Sebenarnya SK-nya sih 2016 ya. Cuman mulai mengajar itu di tahun 2017 awal. 2017. Ya, jadi ini sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun ya. Kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun lebih sudah. Dan sudah diberikan amanah yang cukup besar ya sebagai ketua program. Gimana rasanya Bu? Iya sebenarnya ya rasanya nano ya Pak Catur ya. Nano. Lebih banyak ke deg-degan kayak gitu ya, kekhawatiran ya bisa apa enggak. Itu sebuah ketakutan atau gimana? Iya kekhawatiran ya tapi sebenarnya mampu tentunya ya. Ya bismillah, mudah-mudahan dengan segenap
segenap warga negara, segenap jiwa dan raga ya, memaksimalkan lah apa yang saya bisa lakukan untuk prodi ini. Ya tentunya ini menjadi sebuah hal yang bisa memberikan manfaat banyak orang ya. Bu Merani ini asli Tegal. Asli Tegal. Tegalnya di Adiwarna. Tembok gitu ya. Bukan. Namanya apa? Saya tahunya kalau Adiwarna tuh kaitannya dengan tembok lor, tembok kidul gitu ya. Kayak tetanggaan. Nama desanya Adiwarna. Oh, namanya Adiwarna. Nah, kecamatannya ya, Adiwarna. Kecamatan Adiwarna. Nah, Adiwarna itu ada beberapa dukuh ya. Jadi memang lebih apa ya istilahnya, lebih desa dari desa ya, kan ada dukuh ya. Cuman lokasinya ya nggak yang terpencil gitu, nggak ya. Deket pasar ya? Deket pasar. Tadi sering ke pasar? Nggak juga. Jadi asli Tegal, pendidikan terakhir kebetulan di Universitas Pancasakti ya? S2 saya di S1-nya? Pancasakti Tegal. S1-nya di Universitas Pancasila Jakarta. Jadi Pancasakti, Pancasila di Jakarta, yang di Depok ya? Ya di Jagakarsa sebelum Depok. Oh, sebelum Depok, tapi itu pakai keretanya turun di Depok bukan ya? Enggak, pakai kereta sih dulu ya. Kalau komuter lain itu. Oh, jadi sebelah UI itu bukan ya? Iya, ke mana lagi itu ya? Jadi sebelum UI lah. Sebelum UI. Orang tahu, kalau saya sih tahunya itu Depok. Oh, ternyata itu masih Jakarta ya? Jakarta Selatan. Oke, jurusan apa waktu ada S1? Manajemen. S1 manajemen. Setelah itu lanjut S2 langsung? Enggak, jadi dulu itu saya kuliah sambil bekerja ya. Oh, bekerja dulu sebenarnya di Indosat di Jakarta ya. Di sebelah mana itu? Di Jalan MH Tamrin dulu. Ketika saya pertama kali bekerja di Indosat itu di MH Tamrin. Oh, yang gedungnya tinggi itu ya? Iya, di gedung bertingkat. Di lingkar itu. Di jalan lingkar yang dekat Monas ya? Yang ada tulisannya Indosat itu. Ya. Oh, sempat di situ juga. Ya, itu kantor pusat. Nah, saya di ini agak ke sebelah mana itu ya? Ke selatan. Selatan kalau nggak salah ya, itu di gedung BDN ya, dulu namanya gedung BDN, sekarang namanya Wisma Mandiri. Yang sebelah ini bukan sih? Yang depannya RRI. Ya, sebelah ya, RRI. sebelah kanannya ini apa namanya? Sarinah, tahu ya Sarinah? Iya, Sarinah. Itu sering makan soto di belakang Sarinah itu. Dulu Sabang ya. Sabang itu kan ada soto enak sekali. Oh, berarti jadi aktivitas di Jakarta sempat, terus akhirnya pulang ke Tegal. Iya, pulang ke Tegal ya karena ada satu dan lain hal ya. Kembali ke kampung. Kembali ke kampung halaman dan menjadi dosen di UPS Tegal ya. Iya. Jadi memang ketika pulang langsung ingin berpikir bekerja menjadi dosen atau seperti apa, Bu? Enggak ya. Dulu malah nggak kepikiran jadi dosen. Oh, jadi apa? Saya kepikirannya jadi apa ya? Sebenarnya ya setelah menikah. Oh, sudah menikah. Jadi kalau ada yang tanya, Bu Merani ini sudah menikah ya. Jadi jangan tanya. Oke, terus? Iya, jadi setelah menikah sebenarnya nggak tahu ya, jadi berubah cita-citanya ya. Kalau memang dulu cita-citanya pengen bekerja sebagai karyawati ya. Kembali ya, jadi seperti di Jakarta jadi karyawati. Udah tercapai itu cita-cita itu ya. Nah, ketika pulang ke Tegal, saya bingung sebenarnya ya. Kemudian tadi setelah menikah cita-citanya kan berubah ya. Udah sebenarnya nggak ada cita-cita untuk bekerja lagi sebenarnya ya. Inginnya menjadi full time mother dan berwirausaha. Betul ya. Karena gitu. Saya lihat di status postingan ya, Bu Merani ini banyak postingan tentang jualan ya. Postingan yang mana nih? Oh, postingan. Kayaknya saya ngeliat bisnis, usaha tentang jual beli. Ya, Instagram saya memang ada 2. Ada dua ya. Satu Instagram pribadi, satu Instagram bisnis ya, online untuk shop ya. Online shop ini, betul. Nah, kalau status di WA sih saya emang jarang kalau status jualan, karena memang saya ingin
bedakan sih ya antara WA bisnis sama WA pribadi gitu. Okay. Jadi memang tapi akhirnya menjadi. Nah, sampai akhirnya jadi dosen ini sebenarnya dulu karena ada ini ya, ada mungkin semacam keinginan dari ibu terutama ya, dari orang tua yang ingin anaknya jadi ada yang jadi dosen lah salah satunya jadi gitu. dosen. Dan kebetulan saya dikasih kesempatan ketika 2014 itu ya, ketika UPS membuka program Pascasarjana yang pertama ketika itu ya ini saya coba untuk masuk ke dan setelah lulus itu ternyata jadi lulusan terbaik. Alhamdulillah. Gitu. Saya juga nggak nyangka gitu ya. Jadi lulusan terbaik. Nah, padahal ketika itu saya lagi hamil yang kedua. Oke, jadi kuliah sambil hamil sekaligus hamil ya maksudnya ya? Iya, jadi ketika sudah proposal ketika itu dinyatakan positif hamil ya, jadi bikin tesisnya sambil mual-mual ya, jadi sambil mual-mual, sambil kayak enak lah morning sick dan sebagainya kayak gitu. Tapi itu sebuah kesan ya? Tapi iya, jadi saya justru ini yang memacu semangat ya, saya harus lulus. Kalau nggak lulus mungkin nggak akan lulus. Kan nggak akan jadi dosen. Iya, sepertinya seperti itu. Dan ketika itu belum kepikiran juga jadi belum. dosen. Belum ada kepikiran jadi dosen ketika kuliah S2 ataupun ketika sudah lulus belum ada kepikiran gitu. Jadi belum lulus pun belum kepikiran dan belum peluang mau mendaftar gitu. Juga ya? Enggak. Oke. Jadi jeda lulus dengan mendaftar itu libur dulu setahun? Nah itu enggak sih sebenarnya, jadi lulus itu Oktober 2016 ya. Ketika itu saya ya nggak ada kepikiran mau gimana nih, saya udah lulus gitu ya. Cuman kebetulan ketika itu dekan Fakultas Ekonomi ketika itu ya Pak Dr. Mahben ini yang merekrut saya gitu ya, yang manggil saya untuk jadi dosen di Fakultas Ekonomi. Jadi Pak Dr. Mahben yang waktu itu dekan ya, itu memberikan sebuah peluang ya kepada Bu Mairani untuk bisa bergabung. Ya, berterima kasih sekali kepada Pak Mahben ya yang memberikan peluang itu, dan akhirnya konsisten sampai hari ini menjadi seorang dosen ya. Dan baru ya di 2021 menjadi seorang atau menjabat ketua program studi. Bu Mairani ya, saya manggilnya sih Bu Mei ya. Biasa Bu Mei. Bu Mei sebagai ketua program studi, kegiatan atau sedang sibuk apa nih? Prodi perpajakan. Prodi perpajakan atau sih ini berapa tahun ke depan sudah pelepasan ya? Ya, kemarin terus pelepasan. Alhamdulillah ya, sudah 12 mahasiswa kemarin dilepas di acara apa ya? Pelepasan wisudawan ya. Nah, ini kan masih PMB ya, masih jalan PMB gelombang 2-nya ya, mudah-mudahan jumlah mahasiswa program studi manajemen perpajakan ini bisa bertambah lagi. Itu harapan saya. Iya, jadi menambah ya. Jadi sekarang sibuk PMB ya. Iya. Untuk kegiatan untuk program prodi D3 manajemen perpajakan ya. Nah, kalau misalnya ada yang tanya visi dari prodi pajak itu apa tuh? Prodi perpajakan itu? Ya, secara garis besar ya. Secara garis besar itu? Secara garis besar ya harus linear dengan visinya fakultas kan. Jadi menghasilkan lulusan yang punya literasi ya dalam bidang manajemen perpajakan, kemudian punya jiwa entrepreneurship ya, berwirausaha. Kemudian yang ketiga itu berwawasan global. Ya, sekarang kan era globalisasi itu kan sudah mulai merambah ya, sudah terjadi sekarang kan ya, makanya lulusan kita diharapkan itu punya
wawasan global. Dari kalau kaitannya dengan perpajakan ya itu seperti apa? Misalnya global, perpajakan itu? Ya, pajak itu kan pendapatan nasional ya, sumber salah satu sumber dari pendapatan nasional. Jadi kalau suatu negara penerimaan dari pajaknya itu bagus ya, maka pendapatan negara tersebut ya bisa meningkat, ya kan, pendapatan nasionalnya itu bisa meningkat. Nah sekarang di era globalisasi di mana banyak sekali marketplace ya dari jadi kalau Pak Catur mungkin lihat di marketplace ya, boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Ya di Shopee, di Lazada, Tokopedia, Tokopedia, gitu ya. Bukalapak dan sebagainya. Itu kan yang jualan itu bukan hanya orang Indonesia, ya kan? Yes. Kalau misalkan pernah belanja nih, sering kan belanja ya? Kayaknya sering. Iyalah lebih enak gitu deh ya belanja. Nah itu kadang kan suka ada keterangan dikirim dari luar negeri seperti itu kan. Nah ini kan berarti yang jual itu bukan dari orang Indonesia aja kan, dari luar juga. Ini sudah global kan artinya ya kita. Jadi harapannya memang lulusannya itu paham tentang kebutuhan secara global. Ya, jadi sudah harus memahami bahwa sekarang ini era globalisasi itu bukan hanya cakupannya itu bukan hanya di satu wilayah saja atau di satu negara saja, tetapi kita sudah harus istilahnya punya wawasan yang mendunia gitu. Jadi kita bukan hanya berhubungan dengan orang lokal saja, tetapi dengan orang luar gitu kan. Jadi dunia perpajakan semakin kompleks ya? Ya, semakin kompleks. Makanya dari pemerintah sendiri kan katanya mau ada wacana untuk mengenakan pajak untuk online shop ya. Cuman saat ini sepertinya belum. Oke, Bu, tadi kita bicara visi. Nah, profil lulusan untuk perpajakan itu seperti apa? Lulusan ini sebenarnya sangat luas ya untuk manajemen perpajakan. Jadi semua perusahaan itu kan pasti butuh admin untuk kaitannya dengan tax atau pajak tadi. Ya, untuk menghitung pajak ya, karena perusahaan itu kan pasti harus bayar pajak. Ya, jadi dan butuh seorang analis. Pasti sebuah perusahaan itu butuh seorang admin yang paham pajak. Ya. Kemudian bisa juga sebagai asisten konsultan pajak ya dari D3 Manajemen Perpajakan ya, karena memang sudah makanannya ya sehari-hari ya, kuliahnya udah sudah fokus ke pajak ya, dia bisa jadi seorang asisten konsultan pajak ya, atau mungkin kalau dia sekolah lagi melanjutkan sekolah bisa jadi konsultan pajak. Oke, jadi konsultan pajak, terus apa lagi Bu? Administrasi pajak ya, yang tadi dibutuhkan kalau bekerja. Perusahaan pasti butuh itu. Setiap perusahaan pasti butuh. Dan saat ini tadi yang saya cerita di awal bahwa sangat banyak dibutuhkan ya di luar ya. Di luar. Karena semakin kompleks. Ya, betul. Kaitannya dengan pajak. Baik. Nah, lulusan perpajakan untuk UPS Tegal itu sudah relevan belum sih dengan peluang yang sudah ada, peluang kerja yang ada sebenarnya? Kalau menurut pandangan Bu Kaprodi. Saya kira udah ya. Saya kira sudah relevan karena memang kita di D3 Manajemen Perpajakan itu ya bukan hanya dosen lingkungan FEB aja yang ngajar ya, tetapi dari praktisi. Jadi perlu diinformasikan ya bahwa yang mengajar itu bukan hanya dosen dari fakultas atau prodi pajak, tapi ada praktisi ya. Praktisi dari KPP Pratama Tegal. Langsung analis praktisinya. Mereka ahli ya. Jadi tentunya mahasiswa langsung dibekali dan bahkan bisa langsung praktek ya. Bisa langsung praktek. Bahkan mereka lebih tahu biasanya dengan kaitan dengan pajak ya. Betul. Oke. Nah, itu dengan kaitan dengan dunia kerja kita sudah relevan ya. Jadi sudah cukup banyak ya alumni-alumni yang bekerja yang kaitannya dengan baik yang di ASN atau lainnya. Yang jadi ASN ada ya, yang bekerja di perusahaan. Bekerja di perusahaan juga banyak. Banyak ya. Jadi jangan khawatir. Ya. Dan kita juga
punya lab perpajakan ya, tax center, dan itu tidak banyak dimiliki ya Bu ya, perguruan tinggi. Betul. Jadi memang ini satu kelebihan ya buat kita ya, meskipun program studi D3 ya, D3. Tapi kita punya tax center ya, terima kasih untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, karena menyediakan fasilitas tax center ya. Nah ini sebenarnya juga sangat bermanfaat ya, karena setiap tahun kita itu kan harus melaporkan SPT ya kan, SPT. Nah kita di tax center ini memberikan satu fasilitas juga kepada dosen di lingkungan. Tidak hanya SPT ya, tentunya bisa program yang lain ya. Misalnya kan tadi katanya bisa dibantu untuk pelaporan SPT ya. Ya, betul. Tapi tidak hanya SPT ya. Tidak hanya SPT ya. Ada satu program yang diselenggarakan oleh tax center, itu ada yang namanya ngerujak, ngerumpi pajak. Oh, jadi di situ ngomongin tentang pajak. Ya, kalau biasanya kan biasanya ngomongin orang ya. Biasanya rumpiin kan gibah. Nah, ini gibahnya tentang pajak. Oh, ada program itu yang diadakan oleh tax center. Iya, betul. Nah, diasuh oleh Pak Ibnu. Pak Ibnu adalah salah satu dosen perpajakan dan pengurus. Ya, dia sekretaris tax center. Nah, ketuanya itu Ibu Amirah. Kita akan lanjut ke tanya jawab cepat. Ini dijawab dengan cepat, Bu Mairani ya. Oke. Pertanyaan pertama, ketika menghadapi masalah dengan rekan kerja, diamkan atau bicarakan langsung? Bicarakan langsung. Yakin ngomong di depan langsung? Yakin. Benar. Betul. Oke. Nggak didiemin gitu. Enggak. Tapi saya melihat tuh Bu Mairani tuh lebih banyak diem. Tapi kalau ada masalah itu mendingan ngomong langsung kan, walaupun menyakitkan. Iya. Jadi menghilangkan rasa nggak enak. Supaya clear gitu kan, daripada diem tapi nggak selesai masalahnya kan. Oke. Baik pekerjaan atau pribadi begitu? Iya. Oke ya. Berarti menyelesaikan bicara langsung ya. Betul. Coba saya cek nanti. Tapi emang lebih bagus ngomong langsung ya. Iya. Jadi daripada diam clear. Tidak selesai. Pertanyaan kedua, jadi dosen atau karyawan kantoran ya? Tadi bicara tentang karyawan kantoran juga tuh. Iya, karena sekarang jadi dosen ya udah dosen. Dosen ya. Lu sudah nyaman? Ya, nyaman. Sudah nyaman ya, sudah, karena emang cita-citanya menjadi dosen ya sekarang. Walaupun awalnya jadi karyawan. Iya, karena memang sekarang udah berkecimpung di dalam dunia dosen ya. Ya mau nggak mau jadi dosen lah cita-cita sekarang ya, saat ini sampai ke depan ya. Ya, insya Allah. Oke. Lebih nyaman mana ya ketika konsultasinya harus jarak jauh? Mahasiswa konsultasi lewat telepon atau chatting pesan WhatsApp? Chatting aja lah. Voice note? No. Saya punya teman loh, dia tuh nggak suka WA, tapi kalau dia ngirim WA, kalau mau curhat itu cerita voice note panjang gitu. Habisin memori ya voice note itu ya. Tapi tetap diterima, tapi lewat WA gitu ya. Lewat WA aja. Tidak mengatakan besok aja kalau ketemu nggak ya? Ya kadang-kadang ya, kalau misalkan saya pernah konsultasi online ya, ini skripsi mahasiswa. Saya koreksi lewat online WhatsApp, saya kirim mana aja yang harus direvisi ya. Cuman seringnya mahasiswa itu kalau ditandain atau saya kirim ini lewat online, ini ketika dia kirim revisi lagi kok masih sama. Nah, kalau ada yang seperti itu saya minta offline. Jadi tergantung case-nya. Saya minta print aja, nanti saya orek-orek ya, coret-coret ya. Langsung Dia tergantung apa masalahnya sebenarnya ya. Tergantung mahasiswanya sebenarnya. Kalau mahasiswanya ini merevisi udah benar apa yang saya koreksi ya, yang saya tandain ini harus direvisi, terus dia kerjain ya, nggak perlu offline. Tapi kalau mahasiswanya masih mengerjakan yang sama ya, padahal ini saya sudah tandain harus diubah, harus direvisi ya, daripada saya bolak-balik capek ya ngetik,
udah offline aja, di print aja gitu. Jadi ketemu langsung ya. Iya. Tapi kalau misalnya jarak jauh menerima lewat WhatsApp ya. Iya. Oke. Yang selanjutnya, ketika stres karena pekerjaan melupakan sejenak pekerjaan itu, berpikir cara menyelesaikannya atau bercerita ke rekan kerja sefrekuensi, ngobrol nih. Sebenarnya bisa dua-duanya. Karena bercerita kepada teman atau rekan itu juga lebih ada kepuasan ya. Oh, plong gitu. Iya, ya. Kadang-kadang kalau ngomong ke teman gitu kan ya lebih tersalurkan ya rasa apanya ya. Tapi ya kadang-kadang bisa aja sih lupain dulu ya, saya ngapain dulu biar agak nyaman dulu ya, baru kerjain gitu. Kalau ada waktu untuk sharing ke teman ya bisa sharing ke teman gitu. Oke. Jadi lebih berpikir sejenak untuk melupakan pekerjaan, bersantai ria ya. Walaupun misalnya pimpinan, ayo cepet, tapi karena stres kondisinya, nanti dulu deh saya mau refresh dulu ya. Oke, kita ada pertanyaan dari mahasiswa ya. Pertanyaannya yang pertama adalah, Bu, dosen di perpajakan itu kebanyakan bapak-bapak atau ibu-ibu ini pertanyaannya? Kalau dosen dari fakultas itu semuanya ibu-ibu. Tapi kalau dosen yang mengajar? Yang mengajar, yang praktisi itu ada bapak-bapak. Tapi lebih banyak ibu-ibu ya? Lebih banyak ibu. Itu kenapa bertanya begitu ya? Sebenarnya itu pertanyaan. Mahasiswa apa? Mahasiswa, nggak tahu nih, makanya itu ada pajak berarti ya. Iya. Bukan mahasiswa baru bisa jadi. Oh iya, bisa. Pertanyaan selanjutnya, Bu, saya masih bingung, ini diploma 3. Ini jadi cuma gitu aja sih. Hah, maksudnya? Ini kok cuma D3, bingung dia. Ini ya, mungkin dia prospek ke depan mungkin ya. Cuma D3, sebenarnya pengaruh nggak ya, Bu ya, misalnya padahal D3, Ibu dari D3 ya kalau nggak salah ya? Iya, kita D3. Oh iya. Hidup D3. Jadi sebenarnya ya program D3 ya, banyak orang bilang nanggung tapi enggak ya. Justru lulusan D3 ini lulusan yang siap kerja. Iya, saya merasakan hal itu. Jadi prospek untuk dapat kerjaan itu ya besar. Betul. Karena memang D3 itu memang lebih disiapkan untuk bekerja atau praktisi ya. Jadi seorang praktisi lah. Jadi saya merasakan ketika saya D3, saya lebih paham dibandingkan mereka yang S1 ketika ditempatkan di dunia kerja. Karena S1 itu kan hampir full teori ya. Sedangkan D3 itu praktek. Betul. Jadi jangan khawatir. Iya, D3 di mana Pak Catur? Di Lampung. Saya jadi kepo. Saya D3 di Lampung, Bu. Lampung. Oke. Apa prodinya apa? Prodinya perbankan syariah. Oh, perbankan syariah. Oke. Jadi jangan khawatir. Prospeknya sangat cerah banget loh. Oke, terima kasih Bu Mairani atas waktunya. Kata-kata terakhir. Aduh, mungkin kalimat yang ingin disampaikan untuk mahasiswa perpajakan dan yang belum bergabung. Untuk yang belum bergabung, jangan khawatir, jangan ragu ya untuk bergabung dengan kami di program studi D3 Manajemen Perpajakan, karena banyak sekali fasilitas ya, kemudian nanti ada beasiswa juga kan. Kemudian kedepannya bagaimana ya setelah lulus, pasti insya Allah kalau kalian berprestasi ya, kalau kalian sungguh-sungguh kuliahnya, tidak akan istilahnya tidak akan sia-sia ya, cepat dapat kerja insya Allah. Nah, untuk mahasiswa yang sekarang tetap semangat ya, tetap aktif ya, meskipun sekarang masih masa pandemi ya, semuanya serba online, tapi kita harus tetap semangat ya, manfaatkan semua teknologi yang ada ya untuk kita melakukan kegiatan. Oke, terima kasih Bu Mairani atas waktunya. Sudah singkat bincang-bincang kita karena durasi ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Amin, terima kasih Fiber FEB Lover. Jangan lupa like, subscribe, dan share komen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Tegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.